Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangga Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, di video kali ini banyak teman-teman kita yang minta request untuk KPPS pemula. Tentunya kita harus tahu dan wajib tahu ya, harus paham pula untuk logistik per kotak suara pemilu 2024 ya. Jadi nanti per kotak suara itu beda-beda ya. Tentunya di sini ada kotak suara presiden dan wakil presiden. Kemudian ada kotak suara DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Baik, sebelum kita lanjut, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, untuk mengisikan waktu, langsung saja di sini kita bahas dari kotak PPWP dulu ya, atau presiden dan wakil presiden. Jadi nanti untuk logistik di kotak suara presiden dan wakil presiden ya, itu nanti berisi yang pertama yaitu sampul tersegel berisi formulir model C hasil PPWP ya. Kemudian sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPR, sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPD. Yang keempat, sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD provinsi. Yang kelima, sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD kabupaten atau kota ya. Yang keenam, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan PPWP. Yang ketujuh, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPR. Yang kedelapan, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPD. Lanjut. Yang kesembilan, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD provinsi. Yang kesepuluh, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD kabupaten atau kota. Yang kesebelas, sampul tersegel berisi surat suara sah presiden dan wakil presiden. Yang kedua belas, sampul tersegel berisi surat suara tidak sah presiden dan wakil presiden. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan presiden dan wakil presiden. Sampul tersegel berisi surat suara presiden dan wakil presiden yang rusak atau keliru coblos. Yang ke-15, sampul tersegel berisi model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, C daftar hadir, kemudian A surat pindah memilih, A Kapko daftar pemilih. Yang terakhir, sampul tersegel berisi model C pendamping, C pemberitahuan KPU, dan tanda terima ya. Jadi nanti setelah penghitungan suara, tentunya untuk kotak suara itu dikembalikan ke PPK melalui PPS yang isinya itu terdiri dari 16 poin untuk logistik kotak suara presiden dan wakil presiden ya. Baik, lanjut untuk logistik kotak suara DPR RI dan DPD ya. Tentunya di sini lebih ringan lagi karena tidak sebanyak yang ada di kotak suara presiden dan wakil presiden ya. Baik, untuk kotak suara DPR itu berisi sampul tersegel berisi surat suara sah DPR, kemudian sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPR. Yang ketiga, sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPR ya. Jadi nanti untuk sampul tersegel yang nantinya berisi surat suara yang tidak digunakan, atau tidak terpakai, nanti ini termasuk juga sisa surat suara cadangan DPR ya. Untuk yang terakhir ya, ada 4 poin. Sampul tersegel berisi surat suara DPR yang rusak atau keliru coblos. Jadi nanti di kotak suara DPR itu ada 4 poin ya, ada 4 nomor, ada 4 macam ya.
Lanjut untuk kotak suara DPD ya, tentunya di sini masih sama ya. Karena yang di dalam kotak suara itu harus sinkron dengan DPR RI, tentunya di DPD RI itu harus sama dengan kotak dan isinya ya. Artinya nanti di sini di DPD itu nanti ada sampul tersegel berisi surat suara sah DPD. Kalau di DPR itu suara sah DPR, kalau di DPD itu nanti ada suara sah DPD. Dan nanti untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, tentunya di sini nanti ada sampul yang tersegel berisi surat DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan lain, dan surat suara tidak sah dan surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan DPD ya, yang kalau yang tadi DPR ya, surat suara cadangan DPR. Kalau di DPD tentunya di sini adalah surat suara cadangan DPD. Yang terakhir, sampul tersegel berisi surat suara DPD yang rusak atau keliru coblos. Tadi masih sama ya. Untuk yang terakhir ya, DPRD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten ini masih sama ya. Jadi nanti ada sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD provinsi, sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD provinsi, sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD provinsi. Yang keempat, sampul tersegel berisi surat suara DPRD provinsi yang rusak atau keliru coblos, masih sama ya. Lanjut untuk yang terakhir, yaitu untuk kotak suara DPRD kabupaten atau kota. Nanti isinya yang pertama, sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD kabupaten atau kota. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD kabupaten atau kota. Yang ketiga, sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD kabupaten atau kota. Yang terakhir, yang keempat, sampul tersegel berisi surat suara DPRD kabupaten atau kota yang rusak. Jadi nanti Bapak Ibu harus pahami per kotak ya. Untuk yang kotak DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota ini masih hitungannya masih mudah ya. Cuman untuk yang kotak suara presiden dan wakil presiden ini benar-benar harus paham, harus jangan sampai ada yang kelewat intinya ya. Nanti kalau ada yang kelewat salah satu belum dimasukkan ya dibongkar nanti. Berharap semoga ini bisa membantu Bapak Ibu rekan-rekan yang minta request ya. Jadi intinya untuk kotak suara presiden dan wakil presiden itu ada 16 macam ya, ada 16 poin yang nantinya untuk poin 15 ini ada sampul tersegel berisi model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, C daftar hadir, A surat pindah memilih, A kapku daftar memilih. Tadi untuk di poin 15 ini harus ada semua ya. Jadi itu saja ya Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke materi berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani dan bisa melaksanakan amanah ya. Dan tentunya dengan bacaan bismillah ikhlas kita akan mendapatkan berkah dan barokah dari Allah, dan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Amin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.